Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Babu wujubil istighna'i bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwahu. Bab wajibnya merasa cukup dengan mengikuti Al-Quran dari semua kitab selain Al-Quran. Dari semua kitab suci selain Al-Quran. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada engkau Alkitab, maksudnya Al-Quran, sebagai pemberi penjelasan untuk segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Rawan Nasa'i wa ghairuhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu warqatan min at-Taurati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat selembar kertas dari Taurat. Faqala, maka Nabi bersabda, amutahawwikuna ya ibn al-Khattabi? Apakah engkau termasuk orang-orang yang bingung, wahai Umar bin Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Sungguh telah aku bawa kepada kalian biha, ayat-ayat yang bayda', yang jelas, yang naqiyah, yang murni. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Alaikan Nabi Musa, karena Nabi Musa yang diturunkan kepada beliau kitab Taurat. Karena kitab yang dipegang oleh Umar adalah kitab Taurat, maka yang disebut Nabi Musa. Lau kana Musa hayyan, andaikan Nabi Musa itu hidup, kemudian kalian mengikuti dia, mengikuti Nabi Musa, wa taraktumu, dan meninggalkan aku, maka dhalaltum, maka kalian akan sesat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Andai Nabi Musa hidup, maka tidak ada kelonggaran bagi dia, bagi Nabi Musa alaihissalam, kecuali untuk menjadi pengikut aku. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab ketika mendengar sabda Nabi di atas, beliau mengatakan, radina billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wa bil islami dina. Dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin rasulah. Dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Qala syarihu waffaqahullahu. Pensyarah kitab ini, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, maksudut tarjamati, yang dimaksud dalam matan di atas, bayanu wujubil istighna'i bimutaba'atil kitabi. Penjelasan tentang wajibnya merasa cukup untuk mengikuti Al-Quran. Wahwa Al-Quranu, Alkitab di sini maksudnya Al-Quran, an jami'i ma siwahu, daripada semua kitab suci yang lain. Mencukupkan diri dengan Al-Quran daripada kitab suci yang lain. Wal istighna'u huwa talabul ghina. Al-istighna secara bahasa artinya mencari kecukupan. Wal mutaba'atu hiya imtithalu ma fihi. Al-mutaba'ah di sini maksudnya adalah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Fayajibu talabul ghina bimutaba'atil Qur'ani. Maka wajib untuk mencari kecukupan, mencari kesempurnaan dalam masalah petunjuk dengan mengikuti Al-Quran. Fala yuhtaju ma'ahu ila ghairihi. Maka tidak butuh ketika sudah ada Al-Quran ila ghairihi, yang lain, kitab suci yang lain. Ketika sudah ada Al-Quran, maka tidak butuh kitab suci yang lain. Wal istighna'u bil Qur'ani lahu mauridani 'azimani. Dan merasa cukup terhadap Al-Quran
memiliki dua poin yang agung. Ahaduhuma, yang pertama, al-istighna'u bihi fi babil khabari. Merasa cukup dengan Al-Qur'an dalam masalah khabar, dalam bab khabar. Khabar di sini maksudnya dalam masalah akidah, keyakinan. Wal akharu, dan yang kedua, al-istighna'u bihi fi babil talabi. Merasa cukup terhadap Al-Qur'an dalam masalah talab. Ya, talab di sini maksudnya masalah amalan atau masalah ibadah. Ya, maka kita merasa cukup dengan Al-Quran, tidak butuh yang lain dalam masalah keyakinan, masalah iman, masalah akidah, demikian juga masalah amalan atau masalah ibadah. Fal-wurudu al-Qur'anil karimi wastinbatil ma'ani al-waridati fihi. Maka berdalil dengan Al-Quran Al-Karim dan beristimbat atau mengambil kesimpulan hukum dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, mimma yata'allaqu bi babil khabari, yang terkait dengan bab khabar, bab keyakinan, atau bab talabi, atau bab ibadah atau amalan. Mughniyatun an ghairihi, ini sudah mencukupi sehingga tidak butuh yang lain. Kal waqi'i minal qali wal qili, mathalan. Seperti yang ada di realita di zaman sekarang tentang al-qal wal qil. Artinya gosip. Tentang gosip-gosip, tentang kabar burung, ya, tentang hoax. Masalah contohnya fi nihayatil alami. Ya, tentang ada orang yang memprediksi kapan alam ini akan berakhir. Ya, kapan akan terjadi kiamat. Ya, banyak beredar gosip-gosip tentang kapan terjadi kiamat. Wa taqdiri muddati baqa'in nasi fid dunya. Dan ada orang yang mengira-ngira, memprediksi jangka waktu adanya manusia di dunia ini. Ya, sama. Prediksi tentang hari kiamat. Wa tahdidi waqti qiyamis saati. Demikian juga tentang ada orang yang menentukan, yang mengklaim tahu kapan terjadi hari kiamat. Fa'inal awraqa al-musawwadata fiha yughni anha al-istighna'u bi ayatil Qur'anil Karim. Maka kertas-kertas yang buram, yang membahas masalah-masalah tersebut, artinya tulisan-tulisan, buku-buku orang-orang yang tidak jelas sumbernya, maka yughni anha, maka kita tidak butuh kepada itu semua. Al-istighna, ya, dan kita merasa cukup bi ayatil Qur'anil Karim, dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Al-musarrihati bi anna ilmas sa'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas-jelas dengan lugas menunjukkan bahwasanya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Wa annahu la yattali'u alaihi ahadun minal khalqi. Dan Al-Quran dengan tegas, dengan jelas menyatakan bahwasanya tidak ada ahadun minal khalqi, satupun dari makhluk yang yattali'u alaihi, yang mengetahui. Fal mumtali'u qalbuhu istighna'an bil Qur'ani. Maka orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cukup, dengan perasaan cukup terhadap Al-Quran, la yaratil kal awraqa syai'a. Maka dia tidak akan melirik, tidak akan melihat kepada kertas-kertas itu sama sekali. Ya, tidak akan melirik kepada kabar-kabar burung, hoax, artikel tidak jelas, ceramah yang tidak jelas dari ustadz-ustadz akhir zaman. Ya. Wala yunfiqu min waqtihi ma yaj'aluhu lin-nadhari fiha. Dan juga tidak akan menghabiskan bagian dari waktunya untuk melihat-lihat kertas-kertas tersebut, atau artikel-artikel tersebut, atau buku-buku tersebut, atau ceramah-ceramah tersebut. Ya, seorang muslim itu harus pelit terhadap waktunya. Jangan diinfakkan waktunya, jangan dihabiskan waktunya untuk hal yang tidak jelas, yang tidak memiliki manfaat untuk akhiratnya. Wa qul mithlahu fi babi talabi. Maka demikian juga dalam bab talab, dalam bab amalan, dalam bab ibadah.
fi niza'il fuqaha'i fi anwa'in min saydil bahri. Contohnya dalam masalah perselisihan para fuqaha. Ya, fuqaha artinya sebutan untuk para ulama yang membahas ilmu fikih. Mereka berselisih pendapat tentang jenis dari saydul bahri. Ya. Jenis dari saydul bahri yang Allah katakan halal. Ya. Sayd artinya hewan buruan, bahar artinya laut. Hewan buruan yang ada di laut. Ya. Nah, maka saydul bahri yang Allah katakan halal ini, hal yulhaqu binadhirihi al-barri am yaqtasu anhu bikaunihi saydan bahriyan halalan. Mereka berselisih pendapat apakah termasuk di dalamnya binadhirihi yang semisal dengannya, yaitu yang al-barri yang hidup di darat. Hewan yang ada di air namun air yang di darat. Ya. Apakah ini termasuk saydul bahri? Am yakhtassu anhu? Apakah khusus bikaunihi saydan bahriyan? Apakah khusus hewan yang ada di laut saja? Yang halalan, yang halal. Ya, maka ulama khilaf apakah saydul bahri ini cukup yang di laut saja? Ya, ikan-ikan yang di laut, kepiting, udang yang di laut, apakah mencakup juga hewan air yang ada di laut? Seperti kodok, ya. Seperti buaya, seperti ikan-ikan air tawar dan yang lainnya. Fainal istighna'a bi ayyil Qur'ani fil manni 'alal khalqi bi taskhiri ma fil bahri lahum liya'kulu minhu lahman tariya. Maka al-istighna, maka merasa cukup dengan ayat Qur'an, maka bentuk rasa cukup terhadap ayat Quran yang menyatakan tentang al-manni 'alal khalqi, pelimpahan karunia Allah kepada manusia, bitaskhiri ma fil bahri, dengan Allah limpahkan nikmat-nikmat yang ada di laut, lahum liya'kulu minhu, bagi manusia agar mereka bisa makan darinya, lahman tariya, ya, daging yang segar, ya, sebagaimana dalam surat Fatir. Ya. Allah katakan, wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'ighatun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Tidaklah dua laut tersebut sama, yang ini tawar dan menyegarkan orang yang minumnya, dan yang satu lagi adalah air yang asin. Ya, Allah menceritakan tentang dua laut. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan. Dan dari setiap laut tersebut, ya, kalian makan lahman tariyan, daging yang tariyan, daging yang segar. Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Dan keluar dari sana perhiasan yang kalian gunakan. Surat Fatir ayat 12. Ini dimaksud oleh Syekh di sini. Yubayyinu lil muntazi' minhu anna kullama fil bahri minal lahmi halalun. Maka ini menjelaskan bahwasanya setiap hewan yang ada di air itu halal. Ya. Karena di sini Allah sebutkan wa ma yastawiyani wa ma yastawil bahrani, tidaklah sama dua laut. Yang para ulama tafsir menafsirkan dua laut ini maksudnya air laut yang asin dan air tawar. Ya, air tawar artinya air yang ada di darat. Ya, maka ini menjelaskan, ya, bahwasanya setiap hewan air yang hidupnya full di air itu adalah hewan yang halal. Ya, maka ini bentuk al-istighna bil Quran, merasa cukup dengan Al-Quran, artinya mengetahui penafsiran suatu ayat dengan ayat yang lain. Ya, memahami penafsiran ayat dengan ayat yang lain. Wa ala hadza faqis, dan untuk kasus-kasus yang lain berlakukan seperti ini. Wa huwa babun 'azimun minal fahmi, dan ini suatu pembahasan yang besar
yang akan memberikan kepahaman dalam ilmu agama. Ya. Maka intinya dalam semua perkara, baik masalah ibadah ya, ataupun masalah akidah, semua sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ya, kita tidak butuh kepada hal-hal yang selain Al-Quran. Ya, termasuk yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah As-Sunnah juga. Ya, maka masalah akidah dan masalah ibadah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kalian, ya, oleh Rasulullah, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Maka kita sudah merasa cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak butuh kepada sumber-sumber yang lain. Tidak butuh kepada hoax, tidak butuh kepada opini orang, tidak butuh kepada mimpi, perasaan, ya, perbuatan orang banyak, warisan nenek moyang, kakek moyang, untuk menentukan akidah dan ibadah. Sudah cukup bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah. Amin kamali akhdil ilmi. Dan di antara kesempurnaan mengambil ilmu adalah al-wurudu 'alal Qur'ani. Berdalil dengan Al-Qur'an. Wal istighna'u bihi fi masailil khabari wat talabi. Dan merasa cukup dengan Al-Qur'an dalam masalah-masalah khabar akidah dan masalah-masalah talab, masalah ibadah. Wa qawluhu, dan perkataan musannif, an kulli ma siwahu yashmalu syai'aini. Ini mencakup dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ma taqaddamahu minal kutubil munazzalati 'alal anbiya. Kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Walau lam tuharraf, walaupun belum diubah-ubah. Andai kan kitabnya masih original. Ya, maka kita tidak butuh juga kepada kitab tersebut. Fa innal Qur'ana muhaiminun, karena Al-Qur'an adalah penentu hukum. Ya, pemutus hukum alaiha, terhadap kitab-kitab tersebut. Nasikhun laha, dan penghapus hukum terhadap kitab-kitab tersebut. Fala kitaba lillahi yuhkamu bihi ba'dahu illa huwa. Maka tidak ada kitab Allah yang dijadikan sumber hukum setelah Al-Quran, kecuali Al-Quran. Wal akharu, yang kedua, ma kharaja 'anil kutubil ilahiyati. Hal-hal yang di luar dari kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Min ara'il khalqi, yaitu opini-opini manusia. Wa maqalatihim, dan omongan-omongan manusia. Maka kita tidak butuh opini-opini orang dan juga omongan-omongan orang yang enggak jelas. Ya, dalam masalah akidah dan juga dalam masalah ibadah dan amalan. Kita cukup berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dzakara al-musannif rahimahullah li tahqiqi maqsud at-tarjamati dalilain. Dan penulis untuk menyampaikan apa yang beliau inginkan, beliau menyebutkan dua dalil. Fad-dalilu al-awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Al-ayah. Wa dilalatuhu 'ala maqsudit tarjamati fi qaulihi tibyanan likulli syai'. Dan sisi pendalilan yang diinginkan oleh matan ada pada firman Allah Ta'ala, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu adalah penjelas dari segala sesuatu. Ai idahan likulli ma yuhtaju ilaihi. Maksudnya penjelas. Al-Quran adalah penjelas untuk semua perkara yang dibutuhkan untuk dijelaskan. Fi amri dunya wal akhirah, dalam masalah dunia dan juga masalah akhirat. Wa wuqu'ul idahi bihi yaqdi 'alal 'abdi ayastaghniya bihi. Dan adanya kejelasan di dalam Al-Quran ini mengharuskan kita untuk merasa cukup bihi, dengan Al-Quran, an ghairihi, daripada yang lain, daripada kitab suci yang lain. Wa dalilul tsani, dan dalil yang kedua, haditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurati al-haditsa. Akhrajahu Ahmadu bi riwayataihi ma'an min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ahmad dengan dua riwayat, ya, ma'an, secara bersamaan di dalam kitab beliau, kitab Musnad Ahmad,
Yang satu dari Umar bin Khattab, ya. Kemudian yang satu lagi dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa isnaduhu dha'ifun. Ya, dan sanadnya lemah. Wa yurwa ma'nahu min wujuhin adidatin. Dan maknanya diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda-beda, yadullu majmu'uha ala anna lil hadithi aslan. Yang kalau kita kumpulkan jalan-jalan tersebut menunjukkan bahwasanya hadis ini memiliki asal, memiliki landasan. Dzakarahu Abul Fadli Ibnu Hajarin. Nah, ini disebutkan, penjelasan seperti ini disebutkan oleh seorang ulama bernama Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Maka intinya hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Waqad azal musannifu rahimahullahu al-haditha ila sunanin Nasa'i. Dan musannif, penulis kitab Fadlul Islam, menisbatkan hadis di atas kepada Sunan An-Nasa'i. Ya, artinya beliau menganggap hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Wa huwa tabi'un ghairahu mimman taqaddamahu. Dan yang beliau lakukan ini sekedar mengikuti para ulama-ulama sebelum beliau. Ibnu Taimiyah Al-Hafidi. Seperti Ibnu Taimiyah Al-Hafid, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tilmidhihi Abil Fida'i Ibnu Katsirin. Dan juga murid beliau, muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Abul Fida' Ibnu Katsir. Ya, seorang ulama tafsir yang sudah kita kenal, ya. Penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau punya kunyah namanya Abul Fida'. Dan beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tilmidhihi Abi Abdullah ibni Al-Qayyimi. Demikian juga muridnya Ibnu Taimiyah yang bernama Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim, ya, atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Fa inna haula'i wa ghairahum azawu al-haditha ila sunanin Nasa'i. Nah, mereka-mereka ini dan juga para ulama yang lain menisbatkan hadis ini kepada Sunan An-Nasa'i. Wa huwa mafqudun minan nusakhi. Ya, maka kata syarih di sini, ini adalah manuskrip Sunan An-Nasa'i yang mafqud, yang hilang. Allati wasalat ilaina. Ya. Hilang dari manuskrip-manuskrip yang sampai kepada kita. Ya, berarti yang ini tidak ada, tidak sampai kepada kita. Min sunanihi as-sughra wal kubra. Dari Sunan An-Nasa'i yang sughra dan Sunan An-Nasa'i yang kubra. Ya, Sunan An-Nasa'i ada dua, ada Sunan An-Nasa'i as-sughra dan Sunan An-Nasa'i yang kubra. Ya, yang kubra lebih tebal, lebih mencakup lebih banyak hadis. Fal'allahu waqa'a fi syai'in minha lam yasil ilaina. Maka bisa jadi hadis di atas terdapat dalam Sunan An-Nasa'i yang tidak sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min thalathati wujuhin. Sisi pendalilan dari matan ini dilihat dari tiga sisi. Awaluha, yang pertama, fi qawlihi amutahawwikuna ya ibn al-Khattab. Yaitu dalam sabda Nabi, apakah engkau orang yang bingung wahai Ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah. Aku telah membawa ajaran kepada engkau, ya, yang putih, yang jelas, dan naqiyah, yang murni. Ya. Mutahawwikun ay mutahayyirun, apakah engkau bingung? Faqad ji'tukum biha la tahtajuna ma'ahu ila ghairihi. Yang telah aku bawa, ya, aku membawa sesuatu ajaran yang tidak membutuhkan tambahan dari yang lain. Fal istifhamul inkari. Maka kalimat pertanyaan di atas, ya, kalimat pertanyaan Nabi, mutahawwikuna ya ibn al-Khattab, ini pertanyaan. Namun ini istifham inkari. Ya, pertanyaan namun maksudnya adalah mengingkari, maksudnya melarang. Ya, bukan mencari jawaban, ya. Bukan bertanya untuk mencari jawaban, namun bertanya untuk mengingkari. Wa ankara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam litahaqquqil ghina bima jaa bihi. Nabi SAW mengingkari Umar bin Khattab
yang membuka-buka Taurat karena sudah jelas al-ghina, sudah jelas kecukupan terhadap apa yang beliau bawa. Fala hajata fi umurid dini wad dunya ila ghairil kitabi. Maka tidak ada kebutuhan baik dalam masalah dunia maupun masalah agama, ya. Tidak ada kebutuhan kepada selain Al-Qur'an. Alladzi anzalahu Allahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniha fi qawlihi, dan sisi yang kedua adalah pada sabda Nabi, "Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum." Wa kana ma'a Musa alaihi salatu wasalam at-Taurah. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, beliau diturunkan kitab Taurat kepada beliau. Falau taba'nahu la dhalalna. Andaikan kita mengikuti beliau zaman sekarang, maka kita akan sesat. Li'annahu la hadiya ba'da insal Qur'ani illa ma fihi. Karena tidak ada petunjuk yang benar setelah diturunkannya Al-Qur'an kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa'aghna an ma siwahu, maka Al-Qur'an sudah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Wa thalithuha, yang ketiga, sisi pendalilan yang ketiga, fi qawlihi, dalam sabda Nabi, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andaikan Nabi Musa hidup, maka tidak ada kelonggaran bagi beliau kecuali untuk mengikuti aku. Fa idza kana al-anbiya'u yatrukuna ma unzila 'alaihim law kanu ahya'a. Andaikan para nabi mereka meninggalkan apa yang diturunkan kepada mereka, andaikan mereka masih hidup, wa yattabi'una nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhum aula, maka yang orang-orang selain para nabi lebih utama lagi untuk mengikuti Nabi. Andaikan para nabi saja, andaikan mereka hidup di zaman sekarang, maka mereka akan meninggalkan semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada mereka, dan mereka pasti akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau para nabi saja demikian, maka fa ghairuhum aula. Orang-orang yang bukan nabi lebih utama untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tarki ma lam ya'ti bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meninggalkan semua kitab-kitab suci dan semua opini-opini, semua perkataan yang tidak pernah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal istighna'i bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari penjelasan di atas kita juga mengetahui bahwasanya tidak ada istilah semua agama sama. Ya, tidak ada istilah bahwasanya agama Nasrani dan Yahudi juga benar, tidak. Andaikan Nabi Isa alaihissalam, andaikan Nabi Musa alaihissalam hidup, yang mereka adalah nabinya kaum Nasrani dan nabinya kaum Yahudi, mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tidak bisa kita katakan dan tidak boleh kita katakan agama Nasrani benar, agama Yahudi benar. Dakwah semampumu.